Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja sih tugas presiden? Presiden memegang dua jabatan, yaitu kepala negara dan kepala pemerintahan. Pertama, presiden sebagai kepala negara, yaitu memegang kekuasaan asli atau memegang seluruh kekuasaan negara. Yang kedua, presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kekuasaan tertinggi presiden atas 3 angkatan bersenjata yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 3. Presiden memiliki kekuasaan memberikan pengampunan. Dalam teori hukum ketatanegaraan, pengampunan presiden dibedakan menjadi 4 macam, yaitu grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. Ketentuan kewenangan presiden memberikan 4 jenis pengampunan tersebut dapat ditemui dalam pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden sebagai kepala pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu melaksanakan undang-undang meliputi 1. Kekuasaan administrasi, yaitu kekuasaan melaksanakan undang-undang dan politik administrasi. 2. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan memberi grasi dan amnesti. Yang keempat, kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan. Kelima, kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan mengenai hubungan luar negeri. Kekuasaan penyelenggara administrasi negara dibedakan menjadi 4 bidang besar, yaitu tugas dan wewenang administrasi di bidang keamanan dan ketertiban umum, menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai pada dokumentasi dan lain-lain, di bidang pelayanan umum dan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan umum. Kekuasaan penyelenggara hubungan luar negeri, kekuasaan ini berdasarkan pada ketentuan pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan presiden dengan lembaga negara lain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membuat undang-undang karena kekuasaan membuat undang-undang berada di tangan DPR. Namun sebaliknya, DPR tidak dapat membuat undang-undang tanpa keterlibatan presiden dalam proses pembuatannya. Yang kedua, hubungan presiden dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hubungan presiden dan MPR terjadi di dalam momen-momen seremonial seperti pelantikan dan pemberhentian presiden. Yang ketiga, hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Daerah. Keberadaan DPD dimaksud menjadikan wakil daerah untuk memperjuangkan kepentingan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan di tingkat nasional. Yang keempat, hubungan presiden dengan Mahkamah Agung, yaitu berada dalam bingkai hubungan eksekutif dan yudikatif, yaitu presiden sebagai pelaksana undang-undang dan MA bertindak mengawasi setiap pelaksanaan undang-undang dan mengadili apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan undang-undang. Yang kelima, hubungan presiden dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir uji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jika saya menjadi presiden, yang pertama, saya akan memprioritaskan pendidikan karena itu kunci utama untuk negara maju. Yang kedua, meningkatkan perekonomian dengan menjaga dan mengelola kekayaan alam yang kita punya dengan sangat baik, mengurangi pengangguran, berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dan mengambil keputusan tegas dan adil.